Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. LPTK saya Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Nomor pokok mahasiswa saya 251446217. Hari ini saya akan mengambil video uji kinerja demi kelengkapan bahan PPG. Mohon saran dan masukannya ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ya, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, semangat sekali hari ini ya. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya, kita akan berdoa terlebih dahulu seperti biasa ya. Berdoa, silakan dimulai. Kita akan memasuki pembelajaran ini dengan yang pertama menimbulkan kesadaran kita, yaitu mindfulness ya. Ibu akan mengajak kalian untuk hening sejenak. Hening sejenak, tutup mata kalian dan kita fokuskan tarik nafas dan keluarkan 3 kali ya. Sekarang mulai. Tutup matanya. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. 1 kali lagi. Tarik nafas, keluarkan. Ya. Sekarang kita akan mencoba memfokuskan atau menjaga kefokusan diri dalam pembelajaran nanti dengan melakukan tepuk fokus, ya.
Ibu akan menampilkan dua gambar, ya, dua gambar. Nah, untuk gambar yang pertama, bisa nggak jelaskan sama Ibu apa yang terjadi di gambar itu? Lagi? Ya, orang-orang pada usia kerja melamar pekerjaan, ya. Ada gambar satu lagi, hubungannya nanti. Nah, ini gambar yang kedua. Gambar yang kedua, apa yang terjadi di gambar yang kedua? Demo buruh di DKI Jakarta menuntut apa? Kenaikan upah pekerja atau upah minimum, ya. Apa hubungan kedua gambar itu dan mengapa itu bisa terjadi? Itu nanti yang akan kita bahas dalam kegiatan inti kita di pembelajaran kali ini tentang bab ketenagakerjaan, ya. Itu nanti yang akan kita bahas. Di bab yang ini kita punya capaian pembelajaran, punya juga yang namanya tujuan pembelajaran, ya. Capaian pembelajaran kita yaitu kalian memahami tentang konsep ketenagakerjaan, ya, dalam konteks mengidentifikasi berbagai masalah pengangguran serta solusi untuk mengatasinya. Nanti ada KPD, dalam KPD ada studi kasusnya, ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita apa? Tujuan pembelajaran kita ada anak C4, anak C5, dan A3 serta psikomotorik C3. Yang pertama tujuan pembelajaran kita kalian mampu menganalisis keterkaitan antara konsep ketenagakerjaan, masalah pengangguran, dan sistem upah sebagai satu kesatuan masalah ekonomi secara kritis. Yang kedua, peserta didik atau kalian semua, ya, mampu merumuskan gagasan solusi yang kreatif dan relevan untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia berdasarkan studi kasus yang diberikan. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap kolaboratif dan bertanggung jawab dalam diskusi kelompok, ya. Kita akan buat kelompok dan kalian akan mendapat tugas berkolaborasi bersama teman-teman, ya. Yang keempat, peserta didik mampu menyajikan gagasan atau solusi nantinya dari hasil kalian berkolaborasi tadi secara sistematis dan komunikatif di depan kelas. Presentasi, oke? Oke. Perwakilannya nanti presentasi. Nah, dari capaian pembelajaran ini, ya, ada nanti kegiatan kalian dalam memahami, ya, kegiatan mengaplikasi, merefleksi, ya, serta ada nanti teknik penilaian simulatif, ya, di akhir pembelajaran kita, ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaannya? Ada ya.
ada. Kalau nggak ada, kita masuk ke dalam kegiatan inti kita. Kegiatan inti. Ini ada PowerPoint tentang masalah PowerPoint tentang masalah ketenagakerjaan. Tapi sebelumnya ya, kita kan ada pembelajaran yang telah lalu, ya kan? Ya. Ibu ingin tahu, masih ingat nggak? Masih ya, masih tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ya, apa itu pembangunan ekonomi? Zafira? Proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita suatu negara yang disertai perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ya. Kemudian tentang pembangunan ekonomi. Ayo siapa? Saya. Oke, Khaira. Perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Ya. Pertumbuhan ekonomi hanya menekankan kenaikan PDB Ya. tanpa membandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk, sedangkan dalam pembangunan ekonomi ada kenaikan jika laju kenaikan PDB lebih besar dari pertumbuhan penduduk. Iya, terima kasih banyak untuk Khaira. Apa hubungan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan ketenagakerjaan? Sangat erat hubungannya ya, karena ketenagakerjaan itu bagian dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ya. Oke. Masuk kita kegiatan ini. Itu ada PPT ya, yang akan kita lihat bersama-sama tentang ketenagakerjaan dan pengangguran. Ini sangat erat hubungannya ya, ketenagakerjaan dan pengangguran ya. Konsep kunci ketenagakerjaan ya, untuk memahami masalah pengangguran di Indonesia, kita perlu mempelajari, menguasai 3 konsep yang berkaitan ya. Ini adalah konsep dasar dalam menganalisis kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia, yaitu tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja ya. Untuk T, bisa nggak kasih tahu sama Ibu, tenaga kerja itu apa? Perbedaan usia 15 tahun sampai 24 tahun. Apa ya? Ya, tenaga kerja penduduk usia 15 sampai 64 tahun. Yang mampu Ah. melakukan pekerjaan untuk menghasilkan makanan biasa. Biasa. Kemudian angkatan kerja. Usia kerjanya yang sedang bekerja atau aktif mencari pekerjaan. Kemudian kesempatan kerja. Ketersediaan lapangan pekerjaan bagi angkatan Kerja yang membutuhkan. Nah, ini konsep kunci ketenagakerjaan hanya ada 3 ya, ada 3. Kemudian siapa yang termasuk angkatan kerja? Ya, yang pertama yang termasuk angkatan kerja yaitu pekerja aktif di berbagai sektor. Ada industri, ya, kemudian ada teknologi, ada nanti pertanian, segala macamnya ya. Kemudian pencari kerja yang aktif melamar itu masuk ke dalam angkatan kerja. Selanjutnya pekerja sementara yang mencari pekerjaan tetap, dan yang terakhir fresh graduate ya, tamatan sekolah maksudnya. Paham kan fresh graduate itu apa? Paham ya, tamatan sekolah yang sedang melakukan job hunting
Yang dinamakan yang bukan angkatan kerja mana lagi? Selanjutnya kemudian pensiunan. Yang terakhir ya itu yang termasuk bukan angkatan kerja ya. Kalian ini digolongkan angkatan kerja bukan? Bukan ya, karena ini ya yang udah dijelaskan di sini ya. Ibu rumah tangga angkatan kerja bukan? Bukan ya. Selanjutnya kita dalam bab ini dituntut untuk memahami apa itu pengangguran ya. Pengangguran Ibu definisikan ya. Pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang aktif mencari pekerjaan ya. Selanjutnya di Indonesia masalah pengangguran menjadi tantangan serius dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ya. Ingat, kita di Indonesia laju pertumbuhan penduduknya berbanding terbalik dengan lapangan kerja atau ketersediaan lapangan kerja ya. Jumlah penduduk Indonesia lebih banyak dibandingkan jumlah lapangan kerja. Makanya ada program yang namanya pemerintah usulkan apa? Menekan pertumbuhan penduduk. Namanya KB. Ya. Oke, fakta penting, ini ada undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Usia kerja di Indonesia adalah 15 sampai 64 tahun ya tadi ya. Namun tidak semua orang dalam usia ini termasuk angkatan kerja karena tadi ada pensiunan, ada pelajar atau mahasiswa, ada yang sudah menikah tapi belum mendapatkan pekerjaan, contohnya ibu rumah tangga ya. Selanjutnya ini ada jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya ya. Yang depan ini ibu lupa namanya, siapa namanya? Syifa apa itu pengangguran friksional? Bersifat sementara akibat perpindahan satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Contoh Seseorang resign untuk mencari pekerjaan lebih baik atau sesuai passion ya. Keluar dari pekerjaan sebelumnya dan menganggur untuk mendapatkan pekerjaan baru ya. Kemudian Iqbal apa itu pengangguran struktural? Kabur, masa kabur? Coba ya. Coba ini pengangguran struktural disebabkan kemunduran ekonomi yang menurunkan ke permintaan bangsa atau jasa, barang atau jasa. Contoh PHK masa saat pandemi COVID-19 karena penurunan permintaan drastis. Ya, itu pengangguran struktural ya tadi yang disebutkan oleh kawan kita. Ya. Kemudian ada pengangguran struktural. Nah, ini nanti yang kita akan bahas. Pengangguran struktural ya, kita lagi tekankan ke pembahasan ini. Ya, nanti yang pengangguran yang lainnya kita akan menyusul di pembelajaran berikutnya. Ya. Pengangguran struktural terjadi karena ketidaksesuaian keahlian pekerjaan dengan kebutuhan industri sekarang ya. Contoh lulusan SMK otomotif menganggur. Kenapa mereka menganggur? Karena industri membutuhkan ahli kendaraan listrik. Nah, ya. Selanjutnya ada pengangguran musiman. Intan boleh sebutkan apa itu pengangguran musiman? sebenarnya pada sektor yang
panen ya, musim tanam atau panen itu pengangguran musiman. Selanjutnya pengangguran terbesar itu pengangguran struktural. Ya. Pengangguran terbesar di Indonesia itu struktural. Ya, jenis yang paling mengkhawatirkan karena apa? Terjadi akibat perubahan dalam perekonomian negara dan global. Ya, kita pergeseran ekonomi namanya. Ya, ketika teknologi dan industri berkembang pesat, ya, keahlian pekerja ini menjadi usang digantikan oleh robot. Ya, di era lama pengangguran struktural itu keahliannya manual dan profesional. Kemudian di era transisi perubahan teknologi dan industri, selanjutnya yang kita kenal sekarang era digital. Era digital kebutuhan keahlian baru yang modern. Ya, contoh nyata, tukang ketik manual sekarang kehilangan pekerjaannya saat datangnya era komputer. Tahu mesin tik? Tahu ya, mesin tik yang dipakai zaman dulu Ya. digantikan dengan komputer. Komputer udah lama ditemukan, ya. Kemudian setelah adanya komputer, operator telepon manual tergantikan oleh sistem otomatis, namanya AI atau AI, ya. Dan ini banyak pekerjaan yang terancam otomasi dan kecerdasan buatan. Dampak pengangguran apa? Dampaknya serius. Dampak ekonomi terhadap, ayo, pendapatan nasional (PDB) menurun. Yang kedua, Pendapatan per kapita rendah. Selanjutnya, Tingkat kemiskinan meningkat. selanjutnya Daya beli masyarakat menurun. dan terakhir produktivitas nasional terhambat. Nah, dampak sosial apa? Tingkat kriminalitas meningkat. Kemudian ketidakstabilan sosial dan politik. Kemudian masalah kesehatan mental. Sekarang orang udah aware ya sama masalah kesehatan mental. Masih depresi, sedikit depresi. Ya. Kemudian kesenjangan sosial melebar. Ya. Karena negara kita pakai kapitalisme, sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme gabung. Solusinya apa? Di presentasi ini, solusi untuk mengatasi pengangguran struktural, pemerintah dan berbagai pihak harus bekerja sama untuk mengatasi pengangguran, khususnya pengangguran struktural yang paling berbahaya. Ya, berikut adalah strategi utama yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan warga negaranya, yaitu mengadakan pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan balai latihan kerja untuk reskilling dan upskilling agar pekerja memiliki keahlian yang relevan dengan kebutuhan industri modern. Yang kedua, link and match. Link and match ini menyelaraskan kurikulum pendidikan, khususnya SMK. SMK itu vokasi ya, pendidikan vokasi, dengan kebutuhan nyata industri agar lulusan siap kerja. Kemudian yang ketiga, akses informasi. Mempermudah akses informasi lowongan kerja melalui platform digital. Sekarang kan banyak yang namanya media sosial, ya, media sosial pakai Instagram, Facebook segala macam ya. Untuk apa? Untuk mempromosikan job center untuk mengurangi kesenjangan informasi. Yang keempat, kewirausahaan ya. Tenaga kerja dituntut untuk melakukan usaha mandiri sebagai alternatif mencari pekerjaan formal ya. Dituntut jadi apa? Jadi wirausahawan.
kedepannya pengangguran ketenagakerjaan dan sistem upah. Sistem upah di Indonesia upah, pengertian upah dulu ya. Upah yaitu adalah hak pekerja yang diterima sebagai imbalan atas jasa yang telah dilakukan. Ya, sistem upah di Indonesia diatur untuk melindungi kesejahteraan pekerja sambil mempertimbangkan kemampuan pengusaha. Ya, ada namanya UMP, ada namanya UMK. Nah, UMK itu sama dengan UMR. UMK, UMP apa panjangannya? Upah minimum. Berlaku di seluruh kabupaten kota dalam satu provinsi. Kemudian UMK, apa UMK? Upah minimum kabupaten kota. Upah minimum kabupaten kota berlaku di wilayah kabupaten kota tertentu dengan nilai lebih tinggi dari UMP. Ya, berarti UMK ini lebih tinggi dari UMP. Ya, berarti yang dipakai sekarang, standar yang dipakai sekarang UMK. UMK itu sama dengan UMR, upah minimum regional. Tujuan upah minimum apa? Untuk melindungi pekerja agar dapat hidup layak. Ya. Namun penetapan upah harus mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kemampuan perusahaan. Ada yang ditanyakan baru? Tidak ada ya. Nah, ini yang terakhir, dilema kebijakan upah minimum. Ya, ada sisi positif, ada sisi potensi resikonya. Ya, lupa nama pengen apa? Oh, kayak itu. Nambah nggak? Bilang nggak? Ya, ini Ya udah, berarti yang depan aja ya. Berarti sisi positif dari kebijakan upah minimum ini yaitu menjamin kesejahteraan buruh dan keluarganya, meningkatkan daya beli masyarakat, ya, mendorong produktivitas pekerja, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan melindungi dari eksploitasi. Ada yang juga namanya potensi resiko. Untuk siapa potensi resikonya? Kebanyakan untuk perusahaan. Apa potensi resiko mereka? Biaya produksi mereka meningkat. Selanjutnya, perusahaan terpaksa melakukan PHK atau pemecatan karyawan. Selanjutnya, investasi baru tertunda atau dibatalkan. Kemudian pengangguran justru bisa bertambah karena kebijakan kenaikan upah yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Selanjutnya, usaha kecil kesulitan bertahan. Karena apa? Upah yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan itu besar. Jadi ada usaha kecil dengan upah kecil, kesulitanlah mereka. Kesimpulannya dari presentasi ini, memahami ketenagakerjaan dan pengangguran sangat penting. Untuk apa? Untuk mempersiapkan masa depan. Kunci sukses kalian adalah terus belajar, mengembangkan keahlian-keahlian yang relevan. Relevan bagaimana? Relevan dengan saat ini, ya. Kemampuan itu harus di-upgrade. Ya, harus diperbarui. Hanya dengan kemampuan lama itu. Ya, nggak bisa kita. Jadi kita harus punya keahlian baru karena dunia terus berkembang. Ya. Ijazah aja tidak cukup, harus dibantu dengan keahlian yang kita dapatkan di zaman sekarang. Udah.
Nah, mencari kerja itu ibu ibaratkan seperti kita melakukan jual beli. Bagaimana yang dinamakan dengan jual beli? Ada permintaan, ada penawaran. Penawaran itu dari sisi tenaga kerja, dari sisi kita, sedangkan permintaan itu dari sisi perusahaan. Ingat, perusahaan itu bertindak sebagai orang yang melakukan permintaan, ya. Ketika permintaan tidak sesuai, ketika penawaran tidak sesuai dengan permintaan, ya, jadi perusahaan itu tidak akan mengambil. Mereka cuma mengambil yang mereka butuhkan, yang mereka pakai kemampuannya. Kalau misalkan ada kemampuan tetapi tidak relevan dengan yang diinginkan oleh perusahaan, berarti ya otomatis kita menanggung. Oke? Sejauh ini ada pertanyaan? Betul. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu ingin kalian membentuk kelompok-kelompok. Kita akan mengerjakan studi kasus. Nah, bentuklah menjadi 3 kelompok, ya. Oke, silakan.
Udah? Ibu bacakan tugasnya. Kita punya sebuah studi kasus yang fiktif namun realistis ya. Ibu minta Intan untuk membacakan studi kasusnya. Coba Intan, baca dulu studi kasusnya. Yang pertama ini. Nah, ini studi kasusnya. Dari sini sampai mana? Studi kasus fiksi namun realistis. Kota negeri adalah sebuah kota industri yang sedang berkembang pesat. Untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, pemerintahan kota negeri menaikkan upah minimum kota UMK sebesar 20% pada tahun ini. Namun, 6 bulan kemudian terjadinya beberapa fenomena. Satu, PT Tekstil Jaya yang berencana membangun pabrik baru dan menyerap 3.000 pekerja, membatalkan investasinya dan pindah ke negara tetangga yang upahnya lebih murah. Beberapa pabrik garmen yang sudah ada melakukan PHK massal terhadap Simak ya yang lain. buruh karena tidak sanggup membayar upah baru. 3. Ironisnya data BPS Kota Negeri menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka TPT tertinggi justru dialami oleh lulusan SMK sekolah menengah kejuruan yang mencapai 15%. Banyak lulusan SMK teknik mesin menganggur, padahal industri di kota negeri membutuhkan banyak ahli robotik dan Software ya. Software dibacanya. Ada hardware, ada software. Nah, ini ada sebuah studi kasus. Apa yang diminta untuk kalian lakukan ada di situ langkah kerjanya. Yang pertama bacalah, ya udah dibaca, udah diwakilkan sama kawan kita saya ini. Kemudian diskusikanlah dalam kelompok soal kasus tersebut tadi. Kemudian identifikasi dan analisislah faktor-faktor penyebab terjadinya masalah kompleks di kota negeri tersebut. Yang keempat, rumuskan minimal 3 solusi kreatif dan realistis yang dapat Anda usulkan kepada wali kota negeri untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, Ibu ingin kalian bekerja menyelesaikan atau menganalisis studi kasus ini dan nanti kita akan presentasikan oleh masing-masing ke kelompok, ya. Udah, silakan mulai bekerja. Keluarkan buku dan pulpen.
Paham kira-kira? Paham soalnya? Paham ya? Paham. Udah Ibu kasih kisi-kisi. Ibu harap kalian mengerjakannya dengan baik. Ingat yang kalian kerjakan ini studi kasus. Jawabannya boleh berbeda satu dengan yang lainnya, walaupun dalam pengertiannya sama. Ya, jawabannya boleh berbeda walaupun pengertiannya sama. Kalau ada kendala boleh ditanyakan sama Ibu ya. Bagaimana? Apakah berjalan lancar? Ya. Ada?
pelajar kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama anggota kelompok kami Zahira, T. Muhammad Rizal, Salimawati Muhammad Iqbal, dan Waliul Amun. Yang pertama yaitu analisis faktor penyebab masalah. Faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena tersebut. 1. Yaitu kenaikan upah yang signifikan yang membuat biaya operasional di kota negeri menjadi kurang kompetitif dibanding negara tetangga. 2. Akhirnya perusahaan harus menurunkan biaya operasional. Salah satunya dengan mem-PHK sejumlah besar buruh. Kedua, yaitu rekomendasi solusi usulan untuk wali kota. Pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan di antara lembaga pendidikan perusahaan yang merekrut tenaga kerja, yaitu bagi lulusan diharapkan mempunyai skill yang diajarkan di sekolah. Bagi perusahaan harus jelas apa yang diinginkan dari tenaga kerja lulusan SMK sehingga terdapat kesesuaian dan tenaga kerja terserap maksimal. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan dari kelompok 1. Selanjutnya presentasi dari teman-teman kita kelompok 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rizwatul Khaira dan teman di sebelah saya bernama Sahara Tifia. Dan anggota kami berjumlah 4 orang dan 2-nya bernama Syifa Aulia dan Laila Resta. Iya. Kami ingin mempresentasikan tentang analisis faktor penyebab masalah. 1. Kenaikan UMK yang terlalu tinggi membuat perusahaan padat karya garmen tidak mampu bersaing. 2. Ketidaksesuaian keterampilan yang diinginkan oleh perusahaan. 2. Rekomendasi solusi usulan untuk wali kota. 1. Pemerintah memberikan insentif pajak atau subsidi upah khusus untuk industri padat karya yang tidak PHK. 2. Membuat dan mendukung kewirausahaan untuk tenaga kerja yang di PHK agar terciptanya lapangan kerja mandiri. 3. Mendukung pelatihan keterampilan baru yang meningkatkan kemampuan para pekerja. Oke, apakah hal yang atau jawaban yang dipresentasikan oleh kelompok 2 itu sesuai? Sesuai. Berikan apresiasi untuk kelompok 2. Demikian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi perwakilan dari kelompok 3. Sudah.
kemampuan Ya, itu yang pengertian dari rescaling dan upscaling, yaitu mengupgrade kemampuan diri kita masing-masing. Selanjutnya, 2. Diversifikasi industri, yaitu memperluas lini produk atau jasa atau memasuki industri baru untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis produk saja, contohnya menambah produk tas atau sepatu. 3. Kebijakan lain yang relevan yang berpihak kepada pekerja atau tenaga kerja. ya, terima kasih. Bagaimana jawaban dari kelompok 3? Sesuai. Sekalian. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Ibu ingin ingin memberitahu kepada kalian semua bahwa jawaban-jawaban yang kalian berikan ini adalah sangat bagus ya, menyentuh dengan yang dinamakan dengan link and match tadi terkait pengangguran struktural ini ya. Ya, solusi kelompok tadi itu bagus juga tentang insentif pajak ya terkait upah dan kesempatan kerja ya. Dari pembelajaran kita ini kita dapat mengambil kesimpulan yang bahwa kita dapat mengambil kesimpulan yang bahwa hubungan antara ketenagakerjaan, pengangguran, dan sistem upah merupakan hubungan timbal balik dia. Kenapa dikatakan hubungan timbal balik? Ya, kalau misalkan upah terlalu tinggi, ya, permintaan tenaga kerja menurun. Sebaliknya, apabila upah yang terlalu rendah juga bisa menyebabkan apa? Pengangguran yang meningkat juga, ya. Jadi harus ada kebijakan dari pemerintah dan rescaling tadi yang udah dikasih tahu sama kelompok 3, upscaling, upgrade kemampuan diri ya, supaya terciptanya keselarasan antara tenaga kerja dan pemberi kerja. Oke. Sekarang Ibu ingin kalian menuliskan yang namanya sticky note. Oke, dari mana?
yaitu mengerjakan tes simulatif, yaitu soal-soal singkat dan jawabannya juga singkat. Ya, di kelompok 2 itu sudah dibagikan, kemudian di kelompok 1, nah ini kerjakan jawabannya aja tulis di sini ya, jawabannya aja tulis di sini. Soalnya ada soalnya di sini, kemudian jawaban tulis di buku. Udah tadi kan? Nah ini ya soal tes simulatif yang tadi berjumlah 5 soal dan kalian tuliskan jawaban
Kalau sudah boleh dikumpulkan ya. Kawan yang lain ya, kawan yang lain biar kita kumpulkan sama-sama. Udah siap?
Udah ya? Berarti ibu ambil ya. Udah semua ambil ya tadi. Ini juga. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas indeks harga dan inflasi. Ya, nanti ibu ingin kalian belajar di rumah, baca-baca buku tentang indeks harga dan inflasi. Pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan berdoa. Ya, ikuti ibu. Rabbis zidni ilman warzuqni fahman. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya yang tidak bermanfaat